Oke guys, sebelum videonya lanjut, gue cuma pengen menginformasikan bahwa untuk para subscriber gue ya, meskipun sedikit, untuk para penonton setia gue, tolonglah untuk subscribe di channel gue satunya, karena di channel ini gue sudah kena pelanggaran 2 kali dan takutnya sekali lagi itu gua channelnya sudah terhapus. Jadi kalian bisa subscribe atau tunggu di channel satunya gitu ya. Oke, gue pengen menginformasi itu aja. Mungkin gue juga bakalan upload di channel itu gitu kalau misalkan channel ini benar-benar nanti kena pelanggaran lagi gitu. Oke, terima kasih dan lanjutkan. Sebelumnya bagi kalian nih yang mau join grup di Telegram, bisa ya langsung klik linknya, nanti gua taruh di deskripsi juga. Di sini di komunitas ini, di grup Telegram ini, kita bakalan bahas-bahas seputar Lucky-Sem, Reality Quest ataupun Boruto ataupun manhwa dan manga lain-lainnya gitu ya. Bisa kita bahas dan nanti kita bakalan jadikan video ya. Jadi kita bakalan bahas lah di grup ini serame-ramenya biar setiap update episode terbaru atau chapter terbaru kita bisa bahas bareng-bareng di komunitas ini. Oke, terima kasih dan lanjutkan videonya. Oke guys, balik lagi bersama gue Isan dan kali ini kita bakalan bahas Lucky-Sem lagi ya, chapter terbaru, chapter 525. Oke lah, gak usah berlama-lama, langsung aja kita ke ceritanya. Chapter dibuka dengan flashback di mana kita diperlihatkan Shintaro kecil yang ternyata udah ada BE. Ketika Shintaro yang sedang baca buku, tiba-tiba Shingen memanggil Shintaro yang membuat Shintaro harus menyembunyikan BE-nya. Di sini Shingen mengajak Shintaro bermain, tapi Shintaro menolaknya karena dia harus membaca buku untuk membantu Shingen di masa depan. Shintaro juga bilang bahwa dia membaca buku itu bukan berarti dia suka baca buku. Dia melakukan itu karena ayahnya bilang jika Shintaro ingin membantu Shingen, semuanya harus sempurna. Maka dari itu, Shintaro tetap harus baca buku. Lalu Shingen berkata pada Shintaro bahwa takdir mereka ditentukan hanya dengan beberapa detik saja. Seandainya Shintaro yang jadi Hyung, apa yang akan terjadi? Flashback pun selesai dan kita diperlihatkan pertarungan antara Shingen dan Shintaro. Dalam pertarungan itu, Shingen menyadari bahwa ternyata Shintaro itu kuat. Saking kuatnya, Shintaro harus menyembunyikan kekuatannya selama hidupnya agar Shingen bisa bersinar, dan Shingen pun mengerti betul kemarahan Shintaro. Lalu pertarungan mereka pun seimbang sampai pada akhirnya Shingen unggul dan Shintaro terpojok. Ketika Shintaro terpojok, Shingen berkata bahwa tidak bisakah Shintaro memberitahu Shingen yang sebenarnya jika Shintaro adalah kakaknya, dan Shintaro juga tidak perlu membunuh ayahnya. Shintaro menjawab bahwa peraturan harus tetap dipatuhi dan ayahnya lah yang mengajari hal itu. Setelah itu Shintaro balik menyerang Shingen yang diawali dengan serangan Akido. Shintaro terus-menerus menyerang Shingen yang pada akhirnya membuat situasi berbalik yang dimana sekarang Shingen terpojok oleh Shintaro. Shintaro berkata pada Shingen bahwa Shingen harus menerima kematiannya karena tidak ada tempat bagi Shingen di Yamazaki yang dibangun melalui peraturan. Shingen menjawab bahwa mati di tangan Shintaro mungkin tidaklah terlalu buruk, tapi sayangnya ada seseorang yang mengganggu pikiran Shingen. Lalu Shintaro berkata bahwa Shingen tidak akan mati sendirian. Shingen akan mati bersama putranya. Shintaro akan menghapus noda yang mengotori kehormatan keluarga, dan Shintaro juga sudah memanggil Jonggun ke sini. Shintaro tidak bisa membiarkan Jonggun hidup karena Jonggun bisa mengancam peraturan suksesi anak sulung, dan aturan keluarga itu jauh lebih penting. Ketika para bawahan mau menyerang Jonggun, tiba-tiba Shingen melindungi Jonggun. Jonggun tidak mengerti kenapa Shingen melindungi dirinya. Lalu flashback di mana Shingen yang menanyakan pada bawahannya bahwa Jonggun itu anak yang seperti apa. Bawahannya menjawab bahwa Jonggun itu tumbuh tanpa cinta. Dia menyatukan geng-geng kriminal lokal untuk suatu tujuan, dan tujuan itu adalah untuk mendapatkan nama dari Shingen. Flashback pun selesai dan kembali lagi ke Shingen yang berkata bahwa hanya sebentar Shingen merasa terganggu oleh Jonggun karena penampilan Jonggun mirip sekali dengan Shingen. Lalu Shingen berkata pada Jonggun bahwa jika ada sesuatu yang Jonggun inginkan, Shingen akan mengabulkannya. Jonggun menjawab bahwa yang Jonggun inginkan hanyalah nama yang diberi oleh Shingen. Ketika Shingen mau memberi nama pada Jonggun, tiba-tiba Shintaro menyerang Shingen dengan memotong tangannya. Setelah itu Shintaro yang berniat membunuh Jonggun juga kakinya dipegang oleh Shingen sambil berkata bahwa Shingen menyuruh lari tanpa melihat ke belakang. Lalu Shintaro berkata bahwa Shingen pikir Jonggun bisa melarikan diri dari Shintaro, dan ternyata maksud Shingen itu adalah untuk menyuruh Shintaro melarikan diri. Kemudian flashback di mana Gabryong yang menjelaskan pada reporter Kim bahwa Shingen itu orang yang
merepotkan, apalagi ketidaksadaran miliknya. Jika orang lain mencoba mengendalikan ketidaksadarannya agar lebih kuat, Shingen itu berbeda. Shingen mengendalikan ketidaksadarannya untuk menahan kekuatan aslinya. Itulah alasan kenapa Shingen melawan Fish Gang dengan sungguh-sungguh sendirian agar para bawahannya tidak terbunuh oleh ketidaksadaran miliknya. Anak yang memiliki BE adalah anak yang terlahir dengan karakteristik kekerasan yang tanpa belas kasihan. Ketika anak yang memiliki BE tidak mengendalikan ketidaksadarannya, dia akan menjadi Oni. Dan chapter pun ditutup dengan Shingen yang masuk mode BE tidak sadarkan diri. Oke, gimana nih guys? Chapter kali ini sungguh sangat menarik ya menurut gua. Oke, gua langsung aja kita ke pembahasannya ya. Nah, yang pertama itu di sini sudah fix ya, terkonfirmasi bahwa Shingen itu solo ya melawan Fish Gang. Karena itu sudah ada narasinya dan itu yang ngomong adalah Gabrongnya sendiri gitu. Jadi teori gua di video-video sebelumnya bahwa kalau si Shingen ini ngelawan Fish Gang itu sama anak buahnya juga, para bawahannya ternyata salah ya. Jadi dia tuh fix solo guys. Nah yang kedua itu, jika ada yang berteori PHS itu saudaranya Jonggun, menurut gua enggak ya. Menurut gua enggak bakalan. Menurut gua salah sih itu. Kenapa bisa begitu? Soalnya darahnya aja udah beda. Itu udah jelas ya dijelasin sama LJ ketika pertarungan PHS lawan si Jonggun itu ya. Jadi si LJ ini kan bilang kalau Jonggun, ketidaksadaran Jonggun itu dia tuh lebih seperti binatang buas, dan kalau PHS itu dia seperti mesin tempur gitu ya, mesin yang sempurna. Jadi gaya bertarungnya juga beda. Kalau si Jonggun itu kayak binatang buas liar gitu ya. Nah kalau si PHS ini dia mengcounter gitu. Jadi dia menyesuaikan kekuatannya dengan kekuatan musuhnya gitu. Jadi BE-nya Yamazaki itu beda gitu ya. Dan juga di chapter kali ini pun ya, si Gabrong nih, kan kita diperlihatkan Gabrong. Nah di si chapter ini tuh Gabrong lebih diperlihatkan mirip dengan si Kim Gitae gitu ya. Jadi menurut gua ya wajar aja sih, karena kan Gitae juga anaknya. Jadi kalau nggak dimiripin kayak nggak ada mirip-miripnya gitu ya. Karena kan di chapter sebelum-sebelumnya itu si Gabrong ini lebih mirip ke Gimyung gitu ya. Jadi kayak impas lah gitu. Jadi di sini mirip ke si Gitae gitu. Terus gue juga di chapter ini pun emosi banget ya sama Shintaro tuh. Yang tadinya gue tuh respect gitu ya di awal-awal arc Jonggun ini, gue lebih keselnya sama si Shingen karena dia tuh orangnya depresian, gak peduli sama Yamazaki segala macem. Ternyata di chapter ini pun si Shingen itu, maksudnya Jonggun sama Shingen itu ternyata mirip ya. Dia sama-sama tumbuh tanpa cinta gitu. Jadi gitu ya. Shintaro nih sekarang gue emosi nih sama Shintaro gitu. Dan selanjutnya yang pengen gue bahas, apakah di chapter-chapter selanjutnya Shingen bakal menang? Belum tentu ya, mungkin bisa juga enggak, karena kan kemungkinan Shintaro juga punya mode tidak sadarkan diri juga gitu. Jadi mode BE tidak sadarkan diri, karena kan dia tuh anak sulung dari Yamazaki gitu. Jadi kan ada narasi Gabrong itu menjelaskan bahwa anaknya ketua Yamazaki gitu spesial gitu. Jadi punya ketidaksadaran BE-nya gitu, jadi lebih kuat gitu. Jadi levelnya itu berbeda BE-nya. Terus selanjutnya yang pengen gue bahas, inget gak nih kalian pas flashback Jonggun lagi lawan Junggo itu? Nah si Junggo kan bilang ya, kenapa si Jonggun ini selalu menikmati pertarungan, kenapa dia selalu ingin bertarung gitu ya, maniak bertarung gitu. Nah terus tuh si Jonggun kan bilang bahwa ada orang yang harus Jonggun temui. Kemungkinan kalau dilihat dari chapter ini, orang yang pengen ditemui itu Shintaro mungkin ya. Mungkin nanti tuh Shintaro bakal menang, terus entah bagaimana ceritanya. Terus si Jonggun nih kayak dia tuh bekerja sama Choi Dong-su tuh salah satu alasannya jadi biar si Jonggun lebih kuat dan dia akan menemui Shintaro gitu untuk membunuhnya. Mungkin seperti itu ya. Ini mah teori aja. Oke lah guys, mungkin cukup sekian aja untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga subscribe untuk dukung gua. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.